Hai guys, balik lagi nih di video Micoverse. Kali ini kami akan berbagi pengalaman saat serah terima kunci kelas studi Beranta. Lokasi STK atau serah terima kunci pertama itu di kantor tahun manajemen yang berada tidak jauh dari marketing galeri ya. Di kantor tahun manajemen nanti, kalian akan dibacakan beberapa peraturan-peraturan dari developer setelah STK dilakukan. Contohnya seperti aturan renovasi rumah yang tidak boleh merubah fasad, desain kanopi, besaran biaya PPL, dan sebagainya. Oh iya, bagi teman-teman yang akan melakukan STK di Tera Damai ini, ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Pertama, surat pengantar STK yang telah diberikan sebelumnya saat akad dan uang untuk pembayaran PPL selama 3 bulan yaitu sebesar Rp720.000 dengan biaya per bulannya sebesar Rp240.000. Namun untuk tipe rumah hub atau tipe rumah variabel, untuk info IPL-nya sebesar Rp290.000. Jadi tinggal dikalikan 3 bulan ya. Singkat cerita, kami melakukan akad kredit untuk tanggal 2 Juli 2022. Dan akhirnya setelah penantian yang lama, dari pertama inden unit dan banyak drama-drama, akhirnya kami dihubungi oleh pihak developer untuk melakukan STK pada tanggal 22 Oktober 2022. Setelah penyelesaian berbagai administrasi tadi, seperti pembayaran IPL dan sebagainya, kami akhirnya diberikan kunci rumah sebanyak 3 set untuk cadangannya. Berikut adalah detail ukuran unit tipe rumah 40/70 ya. Saat melakukan pengecekan rumah, jangan lupa kalian membawa meteran untuk mengukur luas tanah dan luas bangunan agar sesuai dengan yang kalian beli seperti di brosur. Saat STK, kami diantar ke unit rumah bersama 2 pihak, yaitu dari developer dan security untuk cek unitnya. Oh iya, saat STK, semua unit rumah sudah diisi token listriknya oleh developer. Ya, meskipun hanya beberapa kWh aja. Untuk itu, jangan lupa saat STK kalian membawa 1 bohlam lampu dan charger handphone untuk mengecek stop kontak maupun kelistrikan lampu rumah sudah berfungsi normal atau belum ya. Ini dia kondisi ruang utama tipe rumah 40/70 ya. Kita harus sangat detail dan jeli nih sebelum kalian tanda tangan berita acara dari STK ini. Mulai dari kondisi tembok, apakah ada yang retak atau tidak, dan kondisi keramik lantai, apakah ada yang pecah atau kurang padat isinya, hingga instalasi jendela ya. Seperti di unit kami, ada 2 jendela yang bermasalah nih karena letoy banget saat dibuka. Nah, kebetulan banget pada saat itu masih ada beberapa tukang developer yang masih mengerjakan finishing di rumah depan, sehingga saat saya komplain langsung dibenerin tuh untuk kekurangannya. Untuk masa garansi unit kurang lebih ada 60 hari ya. Jadi selama masa garansi teman-teman bisa ajukan komplain ke pihak developer dengan catatan belum melakukan renovasi. Karena garansi akan hangus ketika teman-teman sudah melakukan renovasi. Namun ada pengecualian nih dari developer untuk pemasangan AC. Nah, untuk pemasangan AC sendiri tidak akan menghilangkan masa garansi rumah secara keseluruhan. Garansi hanya hilang jika di satu sisi dinding AC terpasang tersebut saja ya. Bagi teman-teman yang bertanya IPL itu digunakan untuk apa saja, sekedar informasi ya bahwa biaya IPL itu akan digunakan untuk membayar tenaga kebersihan, perawatan taman, jalan, saluran air, penerangan jalan umum, dan petugas keamanan tentunya. Berbagi pengalaman aja sih bagi teman-teman yang ingin segera STK dapat bisa terus menghubungi manajemennya ya melalui WA, email, atau datang langsung ke kantornya. Sampaikan saja urgensi teman-teman untuk segera menepati itu seperti apa. Sebagai contoh, dulu kami sampaikan kepada developer agar bisa segera STK karena kontrakan kami yang sebelumnya sudah habis masa kontraknya dan harus segera pindah barang-barang kita.
Selain itu, pada saat STK, segel meteran PDAM akan dibantu dibuka oleh security ya. Jadi untuk teman-teman bisa langsung dicek semua saluran keran air. Seperti di unit kita ini, instalasi keran wastafelnya ada yang bocor nih di bagian pipa pembuangan air bawahnya. Untuk kondisi air di sini menurut kami cukup bersih sih. Meskipun begitu, kami tidak merekomendasikan untuk dikonsumsi ya teman-teman. Beberapa poin yang bisa kalian cek yaitu: pertama, kusen-kusen rumah wajib dicek juga ya, karena ada beberapa yang komplain pecah loh. Yang kedua, kalian juga wajib cek semua kondisi dinding mulai dari area depan, ruang tamu, kamar, dan area belakang ya, jangan sampai ada yang retak-retak atau rembes. Ketiga, kondisi jendela jangan sampai susah dibuka atau letoy ya. Dan yang keempat, daun pintu apakah ada yang pecah, terkelupas, kunci berfungsi dengan baik atau tidak. Kelima, lantai mulai dari carport, teras, ruang tamu hingga kamar jangan sampai ada yang keretakan atau kopong. Keenam, untuk plafon jangan sampai ada yang retak dan bekas rembesan ataupun berjamur. Ketujuh, panel lampu dan stop kontak harus dicoba semua ya, apakah bisa digunakan untuk charger handphone atau dipasang lampu. Kedelapan, sanitary mulai dari keran depan, toilet, kloset, wastafel hingga area belakang. Pastikan semua dengan kondisi normal ya teman-teman. Jangan sampai ada yang kelewat daripada menyesal di kemudian harinya. Catatan untuk unit kami saat STK yaitu ada 2 jendela yang letoy dan ada bekas rembesan di dinding ruang tamu. Kemudian rembesan di topi pintu area belakang, dan itu semua langsung ditangani oleh tukang developer ya. Karena saya bilang tidak akan mau tanda tangan berita acara kalau belum diselesaikan semua komplainan kami. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin berbagi informasi atau saling kenal satu sama lain antar warga Teradamai, kami juga sudah buatkan link WA grupnya loh. Linknya ada di deskripsi ya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menunggu proses STK di unit Teradamai. Semoga kalian segera dapat ya undangan STK-nya. Itu dulu video dari Micu First. Jangan lupa support channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.